Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayatnya kita dapat bertemu walau tidak bertatap muka. Hari ini kami dari kelas 11 MIPA 1 kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem ekspresi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa Oktaviani. Di sini saya sebagai host, lalu ada Fajar Alfiansyah sebagai moderator, ada M. Raka Raihan sebagai pemateri 1, Nurul Ufa sebagai pemateri 2, dan Putri Novianti sebagai pemateri 3. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Fajar selaku moderator. Kepada Fajar Alfiansyah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Anissa selaku host. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alfiansyah, saya selaku moderator pada kegiatan hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada presenter 1 yang akan menjelaskan tentang ginjal dan kulit. Kepada Muhammad Raka Raihan selaku presenter 1, tempat dan waktunya saya persilakan. Sistem ekskresi pada manusia. Pertama, pengertian. Sistem ekskresi adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Pada sistem ekskresi terdapat organ-organ yang membantu proses ekskresi, antara lain ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi yang menghasilkan urin. Manusia memiliki 2 buah ginjal yang berwarna merah gelap, bentuknya seperti kacang merah. Panjang ginjal sekitar 10-13 cm, lebarnya 5-7,5 cm, dan tebalnya 1,5-2,5 cm. Darah masuk ke ginjal melalui arteri ginjal dan keluar melalui vena ginjal. Ginjal terletak di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang, dalam rongga perut. Letak ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena terdesak oleh hati. Fungsi ginjal: pengeluaran sisa organik, pengeluaran zat racun, pengaturan keseimbangan konsentrasi ion penting, pengaturan keseimbangan asam dan basa, penjaga tekanan darah, pengaturan sel darah merah di sumsum tulang. Struktur ginjal seperti yang ada di gambar samping, langsung saya saja sebutkan nama-nama dari gambarnya. Yang pertama adalah ada kapsul fibrous, korteks renal, medula renal, papila renal, lemak dalam sinus renal, lobus renal, ruang renal, calyx major, arteri renal, pelvis renal, vena renal, piramid renal dalam medula renal, dan ureter. Ginjal tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama adalah korteks, tempat terjadinya filtrasi, terdapat badan Malpighi. Medula, terdapat terjadinya reabsorpsi dan augmentasi. Pelvis, muara tubulus collectivus dan ulu ureter. Nefron dalam ginjal. Nefron adalah satuan unit fungsional yang menyusun ginjal. Yang pertama adalah glomerulus, berfungsi menyaring plasma darah bebas protein ke dalam kapsul Bowman. Perhatikan gambar berikut. Arteriola afferent membawa darah ke glomerulus. Arteriola efferent membawa darah dari glomerulus. Kapiler partibuler membawa darah untuk jaringan ginjal, berperan dalam pertukaran cairan di lumen. Kapsul Bowman berfungsi mengumpulkan filtrat glomerulus. 3. Tubulus contortus proximal berfungsi reabsorpsi urin primer dan sekresi tidak terkontrol zat tertentu. Lengkung Henle berfungsi mengatur tingkat osmotik darah dan hipertonik atau hipotonik urin. 5. Tubulus contortus distal berfungsi melakukan proses augmentasi atau penambahan zat yang tidak berguna atau berlebihan sehingga urin menjadi pekat dan siap untuk dikeluarkan dari tubuh. 6. Tubulus collectivus berfungsi mengumpulkan urin dari nefron. Nefron dibagi menjadi 2 macam. Pertama ada nefron kortikal, hanya berada di ujung medula, lengkung Henle pendek. Kedua ada nefron juxtamedula,
berlanjut sampai ke dalam medula, lengkung Henle panjang. Proses pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi. Proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman, menghasilkan urin primer atau filtrat glomerulus. Reabsorpsi. Proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, air, garam, mineral. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder atau filtrat tubulus. Augmentasi. Proses pengeluaran zat tidak berguna dan tidak dapat disimpan dalam tubuh. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Yang pertama adalah faktor internal. Hormon ADH atau antidiuretik hormon dihasilkan oleh hipotalamus dalam otak. Banyak minum, sekresi ADH sedikit, reabsorpsi air sedikit, jumlah air menjadi banyak. Jumlah urin menjadi banyak. Hormon insulin dihasilkan oleh sel beta pada pankreas, berfungsi menurunkan kadar glukosa darah. Sistem renin, angiotensin, dan aldosteron dihasilkan oleh aparatus juxtaglomerulus. Faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Faktor eksternal. Suhu lingkungan. Suhu lingkungan panas, sekresi ADH meningkat, reabsorpsi air banyak, jumlah urin sedikit. B. Jumlah air yang diminum. Banyak minum air, sekresi ADH menurun, reabsorpsi air sedikit, jumlah urin banyak. Alkohol dapat menghambat pembebasan ADH. Di sini ada gangguan pada ginjal. Yang pertama adalah glikosuria. Ekskresi glukosa ke dalam urin sehingga menyebabkan dehidrasi. Albuminuria. Ginjal tidak dapat melakukan proses penyaringan, terjadi kerusakan pada glomerulus. Batu ginjal. Terjadi pengendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. Diabetes mellitus. Tipe pertama, dimulai saat remaja, ditandai kurangnya sekresi insulin. Tipe 2, dimulai saat dewasa, sekresi mungkin normal atau meningkat. Diabetes insipidus. Ditandai produksi urin bertambah dan encer serta selalu merasa haus. Poliuria. Kelainan peningkatan frekuensi buang air kecil disebabkan oleh polidipsia, mengkonsumsi cairan yang bersifat diuretik. Gagal ginjal. Kegagalan ginjal dalam memproduksi urin disebabkan oleh kerusakan glomerulus. Uremia. Keadaan toksit saat darah banyak mengandung urea. Nefritis. Radang nefron yang diakibatkan oleh kuman. Kulit integumen. Kulit merupakan organ pada tubuh manusia yang melapisi permukaan tubuh. Sebagai alat ekskresi, kulit mengeluarkan sisa metabolisme tanpa keringat. Sisa metabolisme berupa keringat. Kandungan utama keringat adalah air, H2O, urea, CONH2, dan natrium klorida, NaCl. Kandungan NaCl yang menyebabkan keringat rasa asin. Fungsi kulit. Alat ekskresi keringat, melindungi tubuh dari lingkungan yang merugikan, pengaturan suhu badan, menyintesis vitamin O, penerimaan stimulus lingkungan. Faktor yang mempengaruhi jumlah keringat, jenis kelamin, aktivitas tubuh, suhu tubuh dan lingkungan, makanan, dan kondisi kesehatan. Proses pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus pada otak. Hipotalamus dapat menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Perubahan suhu akan merangsang pusat pengatur suhu atau hipotalamus. Rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori di permukaan kulit akan menyerap panas tubuh sehingga suhu tubuh menjadi tetap. Pada keadaan normal, keringat akan keluar dari tubuh sebanyak sekitar 50 mili setiap jam. Struktur penampang kulit. Yang pertama adalah ada helai rambut, kedua epidermis, kapiler, dermis, kelenjar minyak, serabut saraf, lapisan subkutan, dan pembuluh saraf. Secara anatomi, kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu epidermis, lapisan luar atau kulit ari, tersusun atas sel epitel putih.
Terdiri dari 4 lapisan, yaitu stratum corneum, lucidium, granuosum, spinosum, dan germinotivum. Dermis, corium atau kukut jangat. Jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, sel reseptor kulit, akar rambut, folikel, tepi saraf, dan kelenjar keringat. Hipodermis, banyak mengandung sel lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan, pelindung tubuh terhadap benturan, dan menahan panas tubuh. Kelenjar keringat atau glandula sudorifera berfungsi untuk menghasilkan keringat. Dan kelenjar minyak, glandula sebaceous, terletak pada akar rambut yang memberi minyak pada rambut. Gangguan pada kulit. Ada biang keringat, ruam bentuk bintik-bintik merah disebabkan oleh sel kulit mati atau bakteri. Hiperhidrosis, keluar keringat berlebihan disebabkan oleh suatu penyakit atau faktor psikis. Anhidrosis, kulit tidak dapat berkeringat disebabkan oleh luka bakar, penyakit, atau pengaruh obat. Bomhidrosis, keringat berbau atau bau badan. Eksem atau dermatitis, radang kulit yang hebat disebabkan oleh faktor keturunan, stres, emosi, atau kontak dengan senyawa alergenik. Kadas atau kurap, bercak-bercak kemerahan pada kulit terjadi akibat infeksi jamur. Kudis, gatal akibat infeksi rungau dan kutu air. Vitiligo, gangguan pigmentasi jerawat, kulit yang meradang, pori-pori tersumbat disebabkan oleh infeksi bakteri, hormon, dan kotoran. Pruritus cutanea, gatal yang dipicu oleh iritasi saraf sensoris perifer. Calvus, penyakit mata ikan yang disebabkan oleh virus bakteri. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Raka Raihan selaku presenter 1 atas penjelasannya tentang ginjal dan kulit. Untuk pertanyaannya disimpan terlebih dahulu ya, karena nanti akan ada sesinya. Untuk selanjutnya akan ada penjelasan dari presenter 2 yaitu Nurul Ulfa tentang hati dan paru-paru. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada presenter 2 tempat dan waktunya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yang ketiga ada hati atau hepar. Hati atau hepar berfungsi sebagai alat ekskresi yang mengeluarkan cairan empedu atau bilus yang terdiri atas garam-garam empedu, elektrolit, pigmen atau bilirubin dan biliverdin, empedu, kolesterol, dan lemak. Fungsi cairan empedu adalah untuk membuang limbah tubuh tertentu, terutama pigmen hasil pemecahan sel darah merah dan kelebihan kolesterol, serta membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Cairan empedu yang dihasilkan hati ditampung dalam kantong empedu atau ductus cysticus yang mampu menyimpan 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Cairan empedu merupakan zat sisa perombakan sel darah merah yang sudah berumur sekitar 120 hari. Perombakan ini terjadi pada histiosit. Hemoglobin dari darah merah akan dipecah menjadi hemin, globin, dan zat besi. Hemin diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Melalui oksidasi, bilirubin diubah menjadi urobilin, atau zat yang memberi warna pada feses. Globin digunakan untuk membuat hemoglobin baru dan untuk metabolisme protein, sedangkan zat besi dikembalikan ke sumsum tulang untuk membentuk sel eritrosit baru. Selanjutnya ada fungsi cairan empedu. Yang pertama, mengemulsi lemak. Yang kedua, mengubah zat yang tidak dapat larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air. Yang ketiga, mengaktifkan enzim lipase. Yang keempat, membantu proses absorpsi lemak di usus. Dan yang kelima, membuang zat sisa. Yang selanjutnya ada struktur hati. Struktur hati terdiri atas hati, kantong empedu, saluran empedu, limpa, arteri hepatika, vena portal hepatika, pankreas, dan usus halus. Gangguan pada hati. Yang pertama, penyakit hati atau liver, disebabkan oleh infeksi virus amuba penyebab disentri. Yang kedua, sirosis hati atau sirrosis, yaitu berubahnya sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa yang disebabkan oleh minuman keras. Yang ketiga, hemochromatosis,
yaitu banyak menyerap zat besi yang disebabkan karena kelainan genetik. Yang selanjutnya yang keempat ada paru-paru, yaitu organ yang mengekspresikan uap air dan karbon dioksida yang dihasilkan melalui proses respirasi aerob. Mekanisme pertukaran karbon dioksida yang pertama ada respirasi, yaitu pada mitokondria sel menghasilkan zat sisa yaitu CO2. Yang kedua karbon dioksida yang berdifusi. Dari sel menuju kapiler, vena lalu dibawa ke alveolus dengan cara plasma darah CO2H2O menjadi H2CO3, hemoglobin Hb plus CO2 menjadi HbCO2, pertukaran klorida CO2 plus H2O menjadi H2CO3 atau H2CO3 plus H plus menjadi HCO3 min. Yang ketiga ada karbon dioksida yang dilepaskan. Darah berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru dan keluar dari tubuh melalui ekspirasi. Di sini ada struktur paru-paru. Struktur paru-paru terdiri atas faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma, rongga perut, rongga hidung, rongga mulut, epiglotis, dan paru-paru. Gangguan pada paru-paru yang pertama ada influenza atau flu. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan itu pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Yang kedua ada asma atau sesak napas. Ini penyakitnya merupakan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu halus, debu, atau tekanan psikologis. Asma ini itu bersifat menurun. Yang ketiga tuberkulosis atau TBC. Penyakit paru-paru ini diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Difusi oksigen akan terganggu karena adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Jika bagian paru-paru yang diserang meluas, sel-selnya akan mati dan paru-paru menjadi kecil. Akibatnya napas penderita menjadi terengah-engah. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter 2 atas penjelasan tentang hati dan paru-paru. Wah, semakin menarik materinya dan alhamdulillah ilmu yang kita serap semakin banyak. Untuk pertanyaannya, tampung terlebih dahulu ya di buku ataupun di otak kalian. Karena berikutnya akan ada penjelasan materi yaitu tentang sistem ekskresi pada hewan dan teknologi penanggulangan sistem ekskresi. Sekaligus ini materi yang terakhir loh. Langsung saja yuk kita simak untuk materinya yang akan dibawakan oleh Putri Novianti selaku presenter 3. Untuk tempat dan waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sistem ekskresi pada hewan. Sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Pada umumnya hewan ini memiliki alat ekskresi yaitu nefridia. Tunggalnya itu nefridium. Nefridia ini mempunyai dua bentuk yaitu protonefridia dan metanefridia. Contoh hewan invertebrata dan ekskresinya. Yang pertama, cacing pipih. Pada cacing pipih, alat ekskresinya adalah protonefridia yang berbentuk pembuluh memanjang yang terletak di sebelah kanan dan kiri tubuhnya. Dari pembuluh ini terdapat cabang halus yang pada ujungnya terdapat rambut getar atau biasa disebut silia. Dengan gerakan dari rambut getar, cairan dialirkan ke saluran ekskresi dan dikeluarkan dari pori-pori tubuh yang disebut nefridiopores. Selanjutnya yaitu cacing tanah. Alat ekskresi cacing tanah adalah metanefridia. Metanefridia memiliki tingkat kompleks yang lebih tinggi daripada protonefridia. Adapun kelebihan dari metanefridia yaitu tubulusnya terbuka di kedua ujungnya, sementara pada protonefridia tidak. Selain itu, metanefridia diselimuti oleh jaringan pembuluh darah. Yang ketiga ada arthropoda. Pada arthropoda terdapat berbagai alat ekskresi, yaitu yang pertama kelenjar antena pada udang yang mengandung nitrogen atau amonia. Kelenjar antena ini juga disebut kelenjar hijau. Kelenjar koksa pada archinidia, yang sisa metabolisme yang diekskresikan berupa guanin.
Yang ketiga, serangga memiliki sistem ekskresi yang terdiri atas perut dan pembuluh malpighi. 2. Sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Pada umumnya, hewan vertebrata mempunyai alat ekskresi berupa ginjal. Ginjal ini berfungsi sebagai osmoregulator. Osmoregulator itu organ yang dapat memelihara keseimbangan garam suatu organisme atau dikenal dengan istilah osmoregulasi. Di sini ada gambar sistem ekskresi pada hewan. Ada pada cacing tanah, cacing pipih, dan salah satu contoh pada hewan vertebrata yaitu ekskresi pada ikan. Selanjutnya, teknologi penanggulangan sistem ekskresi. Teknologi penanggulangan sistem ekskresi berfungsi untuk membantu sistem ekskresi tubuh yang sedang mengalami gangguan. Ada 3 macam teknologi sistem ekskresi yaitu transplantasi ginjal, cangkok kulit, dan hemodialisis. Di sini akan dibahas satu persatu. Yang pertama, transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal adalah terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Transplantasi ginjal menjadi terapi pilihan untuk sebagian besar pasien yang menderita gagal ginjal dan penyakit ginjal stadium akhir dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Ada serangkaian tes yang harus dilewati pasien untuk memastikan tubuhnya cocok dengan ginjal dari pendonor. Selain itu, pasien juga dianjurkan untuk berhenti merokok, membatasi beralkohol, berolahraga sesuai anjuran dokter, rajin berkonsultasi dengan dokter, dan mengonsumsi obat-obatan dan memakan sesuai dengan saran dokter. Yang kedua itu cangkok kulit atau skin grafting. Cangkok kulit atau skin grafting adalah tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien yang membutuhkannya. Kulit yang digunakan dapat berasal dari diri sendiri atau orang lain. Biasanya kulit donor diambil dari paha, pantat, punggung, atau perut. Cangkok kulit bertujuan untuk penanganan luka bakar yang parah dengan area luka yang luas. Selain untuk menangani berbagai luka badan, cangkok kulit juga bisa digunakan untuk operasi plastik atau bedah rekonstruktif. Yang terakhir yaitu ada hemodialisis atau cuci darah. Hemodialisis ini sering juga disebut dengan istilah cuci darah. Proses cuci darah ini sendiri bertujuan untuk membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan yang terjadi di luar tubuh. Umumnya, hemodialisis dilakukan untuk menolong penderita gagal ginjal. Hemodialisis menggunakan alat yang berfungsi sebagai ginjal buatan. Alat tersebut namanya dialiser, yang berisi membran selektif permeabel dan cairan dialisat. Pada mesin juga terdapat alat pencatat serta pengontrol aliran darah, suhu, dan tekanan. Obat anti pembekuan darah atau heparin juga diberikan pada pasien untuk mencegah pembekuan darah selama proses pencucian darah. Untuk menyaring seluruh darahnya, umumnya setiap orang memerlukan waktu 9-12 jam dalam seminggu. Penyucian darah dibagi menjadi 3 kali pelaksanaan, sehingga diperlukan waktu 3-5 jam untuk sekali cuci darah. Meskipun demikian, hal tersebut tergantung pada tingkat kerusakan ginjal. Untuk penderita gagal ginjal kronis, apabila tidak ingin melakukan cuci darah terus-menerus, alternatif lainnya adalah dengan melakukan cangkok ginjal. Sekian dari saya dan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Novianti selaku presenter 3 atas penjelasan materi tentang sistem ekskresi pada hewan dan teknologi penanggulangan sistem ekskresi. Untuk rangkaian selanjutnya adalah rangkaian sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini tidak dilakukan di Zoom ini, akan tetapi akan dilakukan di komen channel Parido ataupun melalui Google Meet yang akan diadakan oleh Parido berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai rangkaian acara pada presentasi hari ini. Saya, Fajar Alfiansah, selaku host pada presentasi hari ini, izin undur diri dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada host. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai
presentasi kita hari ini. Untuk teman-teman semua ditunggu pertanyaannya. Nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dilakukan di VidCon selanjutnya. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.